Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Kita masih membahas masalah Al-Kabair yang kita angkat dari kitab Al-Kabair tulisan Adz-Dzahabi. Pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah Asyarah kita telah membahas satu dosa besar yang sangat berbahaya dan sangat buruk akibatnya bagi Islam dan kaum muslimin, yaitu al-kidb ala Allah Azza wa Jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan bahwa orang-orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nama agama, berarti ia telah menempatkan dirinya di an-nar, di neraka, dan telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Sebagaimana hadis mutawatir yang sampai kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia siapkan tempatnya di dalam api neraka. Dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti berdusta atas selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadziban 'alayya laisa kakadzibin 'ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Karena berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita telah menghalalkan suatu yang diharamkan oleh Rasulullah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh beliau. Karena apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fiddin, berdusta atas nama Nabi ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap orang-orang yang menyampaikan hadis dari beliau dan ia tahu bahwasanya itu palsu, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Dia terhitung al-kadzabin, dia terhitung al-kadzib, dia terhitung berdusta. Man rawa anni hadisan yara aw yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia tahu, yang ia mengetahui, yang ia meyakini bahwasanya hadis itu adalah dusta, hadis itu adalah bohong, maka ia termasuk salah satu di antara dua pendusta, atau termasuk orang-orang yang berdusta. Termasuk orang-orang yang berdusta. Maka dari itu para ulama melarang meriwayatkan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu apabila tidak disertai dengan penjelasan. Jadi wajib disertai dengan penjelasan, yaitu menjelaskan bahwasanya hadis ini palsu, hadis ini dhaif, hadis ini lemah, dan sejenisnya. Jadi harus disertai dengan penjelasan. Tidak boleh kita menyampaikan hadis yang kita tidak bisa memastikan kesahihannya, lalu itu kita nisbatkan kepada Nabi tanpa penjelasan. Nah, demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa ikum jami'an, pertemuan kita pada dua pekan yang lalu. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan Al-Kabirah Al-Khamisah Asyarah. Dosa besar yang ke-15, yaitu Al-Firar Minaz-Zahf, lari
melarikan diri ya pada saat pertempuran dari medan perang. Ini merupakan salah satu dosa besar ya yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan pelakunya dengan ancaman yang berat, yaitu kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yaitu mundur ke belakang. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu telah kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu." Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling, yang mundur ke belakang pada saat pertempuran, pada saat bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, dengan ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Dia telah kembali dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman di dunia. Nah, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan jahanam sebagai tempat tinggalnya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi ancaman neraka dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka apabila ya seorang telah hadir di dalam shaf, ya telah hadir di dalam shaf pertempuran, bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, maka dia tidak boleh melarikan diri dari medan pertempuran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Izdanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nabi berkata, hindarilah, jauhilah 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran. Tawalli yaumaz zahfi maksudnya adalah melarikan diri dari medan pertempuran saat dua pasukan sudah saling berhadapan, yakni pasukan muslim dan pasukan kafir, kecuali melakukan manuver untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan muslim yang lainnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah, kecuali dia mundur itu untuk kepentingan siasat perang, menunjukkan seolah-olah dia mundur tapi ternyata ia melakukan manuver untuk memukul musuh dari belakang, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau ia ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar, ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Boleh jadi karena jumlah yang tidak seimbang,
maka dia mutahayyiz, ia berbelok dan untuk menggabungkan diri ya dengan pasukan yang lebih besar. Nah, kecuali untuk dua alasan ini, maka diharamkan melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wa qadful muhsanat al-mu'minatil ghafilat. Dan yang ketujuh adalah menuduh zina wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa itu, dan mereka tidak tahu menahu dengan perbuatan dosa itu. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ayat dan hadis yang kita bacakan tadi berisi larangan keras, ya, melarikan diri dari medan pertempuran saat bertemu antara pasukan muslim melawan pasukan kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan ancaman murka dari Allah dan api neraka. Demikian juga di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya ke dalam dosa al-mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dan ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, merupakan dalil bagi jumhur ulama yang menyatakan bahwa ya haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, jumhur ulama berpendapat haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, kecuali ada satu pendapat dari Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan ya tidak haram, tapi sebatas makruh. Lalu beliau ya Al-Hasanul Basri mengkhususkan ayat tersebut, ya, ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam surat Al-Anfal. Ini beliau bawakan khusus pada saat perang Badar. Ya, beliau membawakan ya makna ini dari dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim yauma idzin. Ya, lalu beliau membawakan ya yauma idzin, waktu itu adalah perang Badar. Nah, jadi beliau mengkhususkan ini untuk perang Badar. Akan tetapi ikhwan fillah, ya, pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa ya larangan ini ya berlaku umum, ya, bukan hanya pada perang Badar saja, tapi berlaku bakin ila yaumil qiyamah, ila an baqiyal jihad. Ya, bahwasanya hukum ini berlaku selama masih ada jihad fi sabilillah dan selama masih ada perang fi sabilillah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jumhur ulama berpendapat haram dan mereka menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar. Nah, tadi dikecualikan, yaitu orang-orang yang lari dari hadapan pasukan kafir untuk melakukan tipu daya, ya, untuk menunjukkan seolah-olah ia takut kepada mereka, kemudian ia melakukan manuver untuk mengepung mereka dari belakang, maka hal itu diperbolehkan. Dan itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, illa mutaharrifan liqital, kecuali mereka berbelok untuk siasat perang. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga yang lari dari satu arah, ya, yang lari atau mundur ke belakang untuk bergabung dengan pasukan muslim, ya, yang lainnya dari arah yang lain untuk saling memberikan bantuan, maka hal itu ya juga dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan. Hingga walaupun ia berada dalam sebuah pasukan kecil misalnya, lalu ia lari untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Nah, maka perbuatan itu termasuk yang dibolehkan dan termasuk dispensasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Ya, demikian pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, apabila pasukan ya tidak seimbang dan keluar dari batas yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan perbolehkan, yaitu 1:2. Ya, 1:2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital,
Iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru li'annahum qaumun la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukminin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas mengatakan, kataballahu alaihim alla yafir isruna min mi'atain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk tidak lari, ya. 20 orang apabila melawan 200. 20 orang melawan 200. Artinya 1:10. Tsumma nazalat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dispensasinya, ya, memansuhkan hukum terdahulu. Allah mengatakan, ya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi 1:2. Ya, 1:2. Fakataba, Ibnu Abbas melanjutkan, fakataba alla yafirra mi'atun min mi'ataini. Dan Allah mewajibkan agar 100 orang tidak boleh lari apabila berhadapan 200 orang musuh. Apabila telah berhadapan dengan 200 orang musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi apabila pertempuran yang berlangsung itu adalah 1:2, ya, 1 muslim berbanding dengan 2 orang musuhnya dari orang-orang kafir, maka ia tidak boleh lari. Ya, ia tidak boleh lari, ya, dia harus menghadapi 2 orang kafir itu. Nah, itulah dia batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah dia batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi, ya, misalnya pertempuran tidak seimbang. 1 melawan 2000 misalnya. 1 melawan 20, 1 melawan 50, maka dia boleh melakukan manuver. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, au mutahayyizan ila fi'ah. Atau ia berbalik mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Khalid ibnul Walid, ya, pada peperangan Mu'tah. Ya, ia mengambil inisiatif untuk mundur, ya, kembali ke Madinah karena melihat, ya, pasukannya ketika itu tidak seimbang melawan pasukan Romawi yang besar, yang banyak, lebih banyak jumlahnya. Maka untuk maslahat kepentingan, ya, pasukan Muslim ketika itu, beliau mengambil inisiatif yang bijak sekali. Dan Rasulullah SAW membenarkan keputusan yang diambil oleh Khalid ibnul Walid. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dan ini merupakan salah satu pemahaman yang tepat dari Khalid ibnul Walid, ya, bahwa, ya, itulah dia, ya, yang dimaksud dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, yaitu kelemahan yang ada pada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jatah 1 orang muslim itu melawan 2 orang, jatah bagi setiap orang muslim itu melawan 2 orang kafir. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, ikhwan fillah, berkaitan dengan berperang, ya, melawan musuh atau jihad fisabilillah, ya, jihad itu menjadi fardu ain,
Ya, jihad itu menjadi fardu ain atas seseorang, ya, dengan ya fi ahwal muayyanah ayyanahal ulama. La yakunul jihad fardu ain. Jihad itu tidak akan menjadi fardu ain illa fi ahwal muayyanah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ada 4 kondisi. Al-ula, yang pertama adalah idza hadara as-saf. Jika ia sudah hadir di saf, yaitu dia sudah hadir di medan pertempuran. Ia telah berhadapan pasukan muslim dengan pasukan kafir. Maka dia tidak boleh lari. Wajib baginya, fardu ain baginya ketika itu untuk berhadapan dengan musuh. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, memerangimu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur ke belakang. Itu yang pertama. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa at-tawalli yaumaz zahfi minal mubiqat. Ya, bahwa melarikan diri pada saat pertempuran itu termasuk perkara yang membinasakan, dosa-dosa besar. Yang kedua adalah ats-tsaniyatu idza hasara baladahu al-adu. Jika negerinya, ya jika tempat yang ia tinggali itu dikepung oleh musuh. Idza hasara baladahu al-adu. Jika negerinya sedang dikepung oleh musuh. Falabud ayyudafi' lifaqil hisar an baladihi. Maka dia harus membela dan mempertahankan diri untuk membebaskan ya kaum muslimin ataupun menyelamatkan negeri kaum muslimin. Nah, demikian, ya, demikian. Wa fi hadhil hal qala al ulama, dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan innahu yakunu fardhu ain. Ya, fardu ain baginya. Ya, li'anna hadza kataqabulis saffain. Karena kondisi seperti ini kataqabulis saffain, seperti berhadapannya dua pasukan. Nah, itu kondisi yang kedua. As-tsalitsatu, yang ketiga adalah idza istanfarahul imam. Apabila imam atau pemimpin kaum muslimin yang sah memintanya untuk keluar. Falau qal, jika imam mengatakan misalnya, ya fulan ukhruj, wahai fulan keluarlah berperang, sara fardu ain, maka ya jihad ketika itu menjadi fardu ain baginya. Fala yajuz ayaqul, dia tidak boleh mengatakan mur ghairi, ya, perintahkan selain aku, suruh orang lain. Bal yajib ayyuti', namun dia wajib untuk menaati pemimpin atau imam ketika itu. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'atu idza da'atil hajah ilaihi bi'ainihi. Jika memang ada kebutuhan mendesak untuk dia ikut serta di situ. Misalnya, ya, ayyakuna 'arifan bi naw'in minas silah. Dia mengerti satu jenis senjata misalnya. Wala yastakhdimu illa mithluhu, dan tidak bisa digunakan kecuali senjata itu. Ya, fahuna yata'ayyan alaihi ayyubashshiral qital. Maka pada kondisi seperti ini wajib baginya untuk ikut berperang, ya, bihadas silah alladzi la ya'rifuhu illahu. Ya, dia harus berperang dengan menggunakan senjata itu yang mana tidak ada yang mengenal senjata itu kecuali dirinya misalnya. Nah, inilah dia al-ahwalul arba'. Ya, 4 kondisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya pada kondisi itu al-jihad yakunu fiha fardu ain. Jihad menjadi fardu ain. Wa ma ada dzalika fa innahu fardu kifayah. Adapun selain itu, maka jihad merupakan fardu kifayah. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di dalam kesempatan ini juga kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jihad yang kita maksud di sini adalah jihad yang syar'i. Ya, jihad yang kita sebutkan tadi, 4 macam atau 4 kondisi. Ya. Nah, jihad itu adalah jihad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan jihad-jihad jahiliyah
jihad untuk membela kaumiyah, ya jihad untuk membalas dendam atau jihad-jihad yang lainnya yang tidak syar'i. Demikian juga ya jihad yang kita sebutkan tadi, idza stanfarahul imam, jika dia diminta keluar oleh imam yang dimaksud di sini adalah bukan imam gadungan, ya, imam kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Seperti di negeri ini, ya, kita mengenal siapa pemimpin di negeri ini, pemimpin kaum muslimin di negeri ini, yaitu presiden kita. Nah, jadi apabila presiden memerintahkan, ya, menyuruh, ya, warganya atau rakyatnya untuk angkat senjata, maka wajib bagi rakyatnya untuk mengangkat senjata. Karena presidenlah, pemimpinlah yang punya hak untuk memobilisasi massa, menggerakkan massa untuk berjihad. Selain itu, pihak-pihak swasta tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Demikian juga imam-imam gadungan. Ini bukan jihad syar'i seperti yang diusung oleh beberapa kelompok, ya, yang mengklaim bahwasanya pemimpinnya adalah pemimpin kaum muslimin. Padahal ya pemimpinnya itu pemimpin bawah tanah yang tidak dikenal. Maka dari itu Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, siapakah imam? Maka beliau menjawab, yaitu yang apabila masyarakat ditanya siapa pemimpin, maka mereka akan menunjuk orang yang sama, orang yang satu. Nah, kita tahu siapa pemimpin kita di negeri ini, yaitu presiden kita. Maka itulah yang berhak untuk istinfar, untuk meminta, ya, kaum muslimin di negeri ini untuk berjihad. Selain itu, ya, wajib diabaikan seruannya, wajib diabaikan, ya, mobilisasinya, ya, panglima gadungan, ya, pemimpin-pemimpin, imam-imam gadungan ini jangan direspon ajakan mereka untuk berjihad, karena jihad itu pada waktu itu adalah jihad yang tidak syar'i. Nah, jadi ingat ada 4 kondisi yang kita sebutkan tadi, yaitu apabila seorang sudah hadir, ya, di hadapan musuhnya, dia tidak boleh lari. Jihad pada waktu itu menjadi fardu ain. Yang kedua adalah kondisi di mana negerinya dikepung oleh musuh, ya, maka dia harus mempertahankan negerinya. Nah, kemudian yang ketiga, dia diminta oleh imam untuk keluar, ya, dia diminta oleh imam untuk keluar, itu pemimpin kaum muslimin yang sah. Kemudian yang keempat, ya, karena desakan kondisi tertentu, misalnya ia sangat dibutuhkan, ya, untuk hadir di medan perang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya, ini perlu kita garis atasi di sini, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, karena sebagian orang menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang-orang yang berada di dalam kelompoknya untuk keluar dari rel perjuangan mereka. Ya, dengan alasan kamu tidak boleh keluar dari jemaah ini, karena kalau kamu keluar berarti kamu masuk dalam ancaman ayat ataupun hadis tawalli yaumaz zahfi. Ya, berpaling atau lari dari pertempuran, dari jihad. Ya, dan jihad yang mereka maksud di sini jihad yang yang tidak syar'i tadi. Ya, jadi ini tidak masuk dalam ancaman yang kita sebutkan atau dosa yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini mohon perhatiannya supaya tidak dibelokkan dan disalahartikan dosa besar yang ke-15 ini, yaitu lari dari medan pertempuran, yaitu medan pertempuran yang memang syar'i. Ya, bukan jihad-jihad yang menyimpang dari real syariat. Itu tidak termasuk di dalam pembicaraan kita pada pagi ini, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Bahkan itu termasuk penggelapan makna dari tawalli yaumaz zahfi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, ya, dianjurkan, ya, bagi seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari terbunuh saat melarikan diri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa taraddi wal harami wal gharaqi wal hariqi wa'udzu bika min ayatakhabbatani asyaitanu 'indal maut wa an uqtala fi sabilika mudbira wa amuta ladigha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hadam, yaitu mati tertimpa reruntuhan, bangunan yang runtuh kemudian menimpa dirinya,
Kemudian wataraddi. At-taraddi adalah jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, seperti gunung, atap, atau terjatuh dari tempat yang dalam seperti jatuh ke dalam sumur dan lain sebagainya. Wal harami. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-haram. Al-haram di sini maksudnya adalah usia lanjut, ya, yang membuat dia menjadi pikun, kepikunan, ya. Nah, demikian. Ya, kepikun itu adalah satu musibah. Maka kita harus berlindung dari al-haram, dari kepikunan. Kemudian wal gharaqi, mati tenggelam. Wal hariqi, mati terbakar. Wa a'udzu bika min ayatakhabbatani syaitan indal maut, dan aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan saat aku mati, sakarat. Yaitu gangguan syaitan yang merusak akal dan agamaku ketika mati. Nah, di sini dikhususkan ya, saat mati karena menjadi ukuran adalah kesudahan umur. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Apakah dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita mohon kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dia lapang, agar Allah Subhanahu wa taala mengingatnya pada saat-saat sempit. Agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya pada saat-saat sempit. Ta'arraf ilallahi fir raqa, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengingatmu pada saat-saat sempit. Biar kita pada masa hidup ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tauhidnya, ingat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tauhid dan menjauhi syirik, agar pada saat-saat sempit ketika kita ingin ya mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat sakarat, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya'rifka fis syiddah. Coba lihat Fir'aun yang menyombongkan diri pada saat hidupnya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, ketika akan mati dia ingin beriman kepada Allah. Dia mengatakan amant, tapi dia tidak bisa menyebut Allah. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Dia tidak bisa menyebut Allah. Allah mengatakan al-ana. Apakah sekarang kamu baru mau menyatakan iman? Faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau adalah orang-orang yang durhaka dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi Fir'aun tidak bisa mengucapkan Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada saat dia akan mati. Tidak bisa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mati. Nah, demikian. Ya, berapa banyak orang-orang yang sekarat dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa untuk mengucapkannya. Nah, kemudian wan uqtala fi sabilika mudbiran, atau mati terbunuh saat dalam keadaan melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi termasuk yang yang Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung darinya adalah ya mati pada saat melarikan diri dari medan pertempuran. Kemudian yang terakhir atau aku mati karena disengat binatang berbisa. Nah, demikian. Jadi hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kematian seperti ini, yaitu mati pada saat kita melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian salah satu faktor yang membuat seorang itu lari dari medan pertempuran adalah sifat pengecut. Maka dari itu dianjurkan ya untuk berlindung dari sifat pengecut dan dianjurkan melatih diri untuk berani. Ya, nah diriwayatkan dari Amr bin Maimun al-Azdi yang mengatakan saat mengajari anak-anaknya ya beberapa kalimat, sebagaimana seorang guru mengajari anak muridnya menulis. Saat berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah berlindung diri dari perkara-perkara berikut ini. Setiap kali selesai sholat, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia lanjut. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur.
Jadi salah satu yang Nabi berlindung darinya adalah sifat al-jubun, penakut, pengecut. Demikian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, pengecut, kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi termasuk yang Nabi SAW berlindung darinya adalah al-jubun, ya, sikap pengecut. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un." Sifat yang paling buruk pada diri seseorang adalah syuhun hali'. Syuhun hali'. Hali', syuh artinya kebakhilan. Bakhil yang disertai dengan sifat rakus. Hali' adalah selalu berkeluh kesah. Jadi syuhun ahali'un. Sudah kikir, selalu berkeluh kesah, tidak pernah puas. Itu yang pertama. Wa jubnun khali'un. Dan jubun adalah pengecut. Ya, khali'un yang berlebih-lebihan. Ya, sangat pengecut. Ya, seolah-olah copot jantungnya saking takutnya. Yaitu sifat pengecut. Maka dari itu, ikhwan fillah, hendaknya kita ya berlindung diri dari sifat pengecut ini, karena sifat ini bisa mengantarkan ya orang itu pada kondisi dia yang mana dia melarikan diri dari musuhnya pada saat pertempuran. Nah, kemudian satu perkara juga yang perlu diingat di sini adalah, nah, oleh karena itu ikhwan fillah, janganlah ya seorang itu berharap bertemu musuh, ya cari-cari musuh, ya, nah mengharapkan untuk bertemu musuh. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa, ya Abdullah bin Abi Aufa, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika akan memerangi kaum Haruriyah, yaitu Khawarij, ya, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu hingga apabila matahari telah condong, beliau berbicara di hadapan mereka, "Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu al-afiyah, fa idza lakitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannah tahta dhilalis suyuf." Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah berharap bertemu musuh. Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bertemu musuh, maka bersabarlah. Jangan lari. Kalau sudah bertemu, jangan lari. Nah, ini sebelum bertemu, dia minta-minta bertemu musuh. Ketika bertemu dengan musuh, dia lari. Muncul sifat pengecutnya. Lalu dia lari dari pertempuran. Nah, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Nah, jadi di dalam hadis ini terdapat larangan mengharap bertemu musuh. Ya, maksudnya bukan membenci jihad fisabilillah dan tidak meniatkan diri untuk berperang atau tidak mengharap mati syahid. Ya, karena semua itu telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi di sini adalah supaya tidak timbul ya perasaan takjub, ujub, riya, ya, mungkin dengan jumlah yang banyak atau merasa mampu dengan kekuatan yang dimiliki, ya, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap musuh. Nah, demikian, ya. Nah, jadi Al-Ubay berkata di dalam syarahnya, ya, dia katakan jika ada yang berkata mengharap bertemu musuh merupakan jihad dan jihad adalah ketaatan, lalu mengapa dilarang dari ketaatan? Maka jawabnya adalah mengharap bertemu musuh akan menimbulkan kerusakan dan mudarat. Ya, karena dengan mengharapkan pertemuan dengan musuh akan timbul sikap menganggap remeh, menganggap enteng musuh. Nah, barang siapa menganggap remeh musuhnya, maka hilanglah kekuatannya, hilanglah keseriusannya. Nah, maka dia bisa kalah. Nah, demikian. Yang kedua, bertemu musuh merupakan perkara yang masih gaib.
Ya, seseorang tidak tahu apakah ia bisa tegar atau malah melarikan diri ketika melihat kilatan pedang. Nah, apabila melihat pertempuran sudah berlangsung, dia akan melarikan diri ketika bertemu musuhnya. Maka janganlah kita berharap bertemu dengan musuh. Demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah. Berteguh hatilah. Artinya teguhkanlah hatimu, istiqomahlah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang menang. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi demikianlah ya dosa besar yang ke-15 ini, yaitu al-firar yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, nah tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah termasuk salah satu dosa besar yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dan diancam dengan ancaman yang berat di akhirat, yaitu wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW menggolongkannya sebagai salah satu di antara perkara-perkara yang membinasakan. Demikian ya ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuka forum tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, baik. Syukran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Ustaz, dan demikianlah ikhwatal iman wa azanillahu pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair, yaitu Al-Kabair mengenai poin yang ke-15, yaitu dosa besar meninggalkan medan pertempuran. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 atau untuk pesan singkat di nomor 081-989-6543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat pertanyaan di pesan singkat. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang berangkat ke medan jihad sendiri karena tidak diberangkatkan oleh pemerintah kita karena dia ingin membantu kepada saudara-saudara kita yang terzolimi? Bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya, itu tidak merupakan fardu ain baginya ya. Itu fardu kifayah. Itu pun dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, tidak mengganggu dan merepotkan kaum muslimin di tempat lain, ya, tidak justru menjadi beban ya bagi kaum muslimin yang akan dibantunya. Ya, boleh jadi karena tindakannya itu justru merugikan pasukan kaum muslimin di sana atau menjadi beban bagi kaum muslimin di sana. Nah, ini juga berkaitan dengan kebijakan dari pemimpin ya. Kalau pemimpin misalnya menyatakan tidak perlu, maka dia tidak perlu untuk berangkat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu ya fardu kifayah baginya untuk membantu kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan 4 kondisi di mana jihad itu menjadi fardu ain, ya. Nah, selain itu wa ma ada dzalika fa huwa fardu kifayah. Nah, fardu kifayah wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543 dan sudah ada Pak Denny yang berada di Jakarta. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan tentang yang kasus di Ambon itu yang kaum muslimin waktu itu diperangin dalam bahasa kasarnya gitu, itu wajib nggak hukumnya bagi kita untuk membantu atau pergi ke sana? Kira-kira bagaimana? Karena ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan dari Pak Denny tadi, ada beberapa pertanyaan senada Ustaz di pesan singkat. Silakan Ustaz. Ya, membantu kaum muslimin hukumnya wajib. Ya, cuma bagaimana cara membantunya? Ya, harus bedakan membantu kaum muslimin dan berangkat ke sana.
berangkat ke Ambon. Karena ini adalah urusan dalam negeri ya Republik Indonesia yang memiliki pemerintah yang berdaulat, ya, memiliki aparatur negara, ya, perangkat-perangkatnya yang memiliki hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Maka bukan kewajiban rakyat untuk berangkat ke sana. Ya, membantu harus, hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk membantu. Jadi kita membantu melalui saluran-saluran yang prosedural, ya, menurut syar'i maupun menurut tata negara di mana kita berada di sini di Indonesia. Nah, demikian. Jadi kita membantu dengan minta pemerintah untuk menyelesaikan ya kasus tersebut dengan baik, begitu. Ya, dan alhamdulillah itu masalah sudah selesai, ya, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita berharap kepada pemerintah untuk bisa menangani ya kasus-kasus ini dan tidak terulang untuk ke depannya. Nah, demikian. Jadi begitulah ya cara kita membantu, ya, cara kita membantu kaum muslimin di sana, yaitu dengan meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan ya dengan baik kasus-kasus yang ada di sana, kasus yang ada di Ambon. Jadi tidak malah memperkeruh suasana, ya, atau membuat masalah menjadi semakin rumit dan runcing. Nah, demikian. Karena kita tinggal di negeri yang berdaulat dan kita di bawah kepemimpinan satu pemimpin yang juga ditunjuk oleh rakyatnya, ya. Nah, jadi kita serahkan urusan ini kepada yang berwenang, ya. Yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah dengan dengan segala perangkat dan aparatnya. Nah, begitulah ya kita membantu saudara-saudara kita di sana, yang membantu menyelesaikan urusan mereka. Nah, demikian. Adapun memobilisasi massa untuk jihad ya dengan mengatasnamakan bendera atau slogan tertentu, maka ini tidak dibenarkan. Dan saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin bahwa untuk fatwa-fatwa jihad, ya, fatwa-fatwa jihad ini tidak boleh diambil dari sembarang orang. Sembarang orang, dan bahkan bukan sembarang orang saja. Tidak boleh diambil dari sembarang ulama. Ya, tidak semua ulama boleh dimintai fatwa berkaitan dengan jihad. Ya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ya perincian dari permasalahan jihad ini ya merupakan ya hak khusus dari kalangan khusus para ulama. Jadi kalangan khusus dari para ulama. Jadi tidak semua ulama ya berhak dan boleh dimintai fatwa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jihad. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an, seperti yang ya pernah terjadi di Ambon dahulu, ya. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Apalagi meminta fatwa itu kepada orang yang bukan ulama. Ya, bukan ulama. Ya, seperti sebagian orang sekarang ini ya mengatasnamakan jihad dan mereka mengambil fatwa-fatwa jihad ini dari orang-orang yang jahil. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena jihad ini adalah satu ibadah yang agung yang harus dilakukan dengan ilmu. Bukankah kita berpedoman kepada prinsip al-ilmu qablal qawli wal amal, berilmu sebelum berbicara dan berbuat? Maka demikian pula jihad yang merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi tidak boleh dilakukan ya secara serampangan, ya menuruti hawa nafsu. Ya, sebagaimana kita juga nggak boleh sholat menuruti hawa nafsu. Ya, sebagai seenaknya saja kita mengerjakan sholat. Misalnya kita mengerjakan sholat dengan bahasa Indonesia, karena merasa dengan bahasa Arab kita nggak bisa khusyuk. Ya, tentunya ini batil kan begitu ya. Nah, demikian pula jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, puncak amalan di dalam Islam. Ya, Rasul Amri al-Islam, kepala dari semua urusan itu adalah Islam. Wa umuduhus shalah, tiangnya salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Nah, baik pokok maupun tiang sampai kepada puncaknya, atapnya, ya itu harus dengan ilmu semua. Sebagaimana kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus dengan ilmu, tahu maknanya, ya, memahami maknanya, ya, syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Demikian juga sholat, harus tahu rukunnya, syaratnya,
ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, sifat-sifatnya. Demikian pula jihad, harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Amur di Jakarta dan dari Aris di Cirebon, yaitu mengenai hakikat jihad. Sebenarnya apa sih hakikat jihad yang sebenarnya itu Ustaz? Karena banyak kalangan yang menyatakan bahwa sedikit-sedikit jihad, dan orang banyak yang salah kaprah mengenai pemahaman jihad ini. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, sepertinya ini butuh satu tema khusus ya untuk membahasnya tentang jihad. Ya, tentunya secara umum ya Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berjihad, berperang ya untuk meninggikan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, ya fahuwa fi sabilillah, maka itulah dia jihad fi sabilillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Hanya saja banyak orang yang enggak mengerti kalimat Allah, agama Allah dia enggak ngerti. Jadi dia berjihad untuk menegakkan agama siapa? Ya, Islam tentunya, menegakkan Islam. Islam menurut versi siapa? Menurut pemahaman siapa? Apakah versi misalnya versi kelompok-kelompok tertentu? Ya. Versi Mu'tazilah misalnya, atau Syiah Rafidhah. Ya. Di atas Islam apa dia berjihad? Untuk menegakkan Islam apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, masalah kita sekarang ini adalah tidak mengerti din yang benar. Maka dari itu, ya ketika kaum muslimin meninggalkan jihad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kembali kepada agama yang benar. Ya, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, ya, sallallahu alaikum dullan. La yarji'uhu ankum hatta ya tarji'u ila dinikum. Jika kamu telah berjual beli dengan sistem ainah, kamu telah puas ya, wa akhadtum adnabal baqar, ya, kamu telah puas mengikuti ekor-ekor sapi dan telah ridha dengan bercocok tanam, dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atasmu kehinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu hingga kamu kembali kepada agamamu. Masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah kejahilan mereka tentang ad-din. Hingga mereka seperti kerbau dicucuk hidungnya, dituntun, digiring ke sana kemari. Ya, tanpa mengerti hakikat yang sebenarnya, tanpa mengerti agama yang benar bagaimana, jihad yang syar'i itu gimana. Ya, bagaimana jihad yang syar'i menurut ilmu yang benar. Ya, menurut ilmu yang benar, ikhwani fiddin, bukan ya kita katakan jihad menurut hawa nafsu. Ya, jihad menurut pikiran dan perasaan kita. Ya, bermodalkan hanya dengan semangat yang berkobar-kobar. Nah, inilah yang berbahaya, yang menciptakan berbagai macam musibah ya dan bencana ya atas negeri ini ya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, jihad yang salah kaprah seperti inilah yang membuat Islam ya dan kaum muslimin justru semakin tersudutkan. Ya, dan dakwah Islam yang sudah marak di mana-mana ya, sampai ke negeri-negeri ya, yang jauh, Eropa, Amerika dan negeri-negeri lainnya ya menjadi terhambat karena citra yang buruk yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam karena jihad yang salah kaprah ini. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ya begitulah ya mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan ini, dan tentunya ya pembicaraan tentang jihad membutuhkan suatu masa yang ataupun waktu yang agak panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ummu Zaki yang berada di Cikarang. Silakan Ummu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini kan sangat fenomenal banget gitu. Sampai-sampai rakyat Indonesia banyak sekali gitu yang mungkin berlomba-lomba untuk berjihad ke sana gitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan,
permasalahan yang sesungguhnya terjadi itu di Palestina seperti apa gitu ya Ustaz ya, dan bagaimana gitu sikap kita, apakah benar gitu perang di Palestina ini abadi gitu sampai hari kiamat, dan bagaimana kita menghadapi syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa kaum salafiyun itu tidak bisa care dengan saudara-saudara kita di Palestina. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya, butuhkan jawaban yang panjang ya, para pendengar yang beriman. Ya, tentunya yang pertama ya kita terus memberikan dukungan ya kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mereka bisa terbebas dari kezaliman ya Zionis Yahudi yang menimpakan berbagai macam ya kejahatan dan kezalimannya terhadap kaum muslimin di sana. Nah, kemudian ya tentunya kalau dikatakan kita tidak care, tidak peduli, itu juga tidak benar. Ya, kita juga menunjukkan kepedulian kita dengan memberikan ya berbagai macam bentuk bantuan yang bisa kita berikan ya, dan bermanfaat bagi mereka. Ya, bermanfaat bagi mereka. Ya, baik itu bantuan moral maupun material ya, yang bisa meringankan beban mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi. Nah, demikian, memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi. Ya, bisa dalam bentuk ya bantuan moral, material, doa dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tetap wajib bersama kaum muslimin dan menolong, membantu kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, apalagi mereka dizalimi ya, dan mereka memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak berputus asa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan, menurunkan pertolongannya kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin di belahan negeri lainnya, ya seperti di Afghanistan, Bosnia dan negeri-negeri muslimin lainnya. Nah, demikian ya, dan tentunya yang perlu ya kita ambil ibrah di sini adalah ya pentingnya mereka untuk kembali kepada agama mereka, melaksanakan Islam dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk syirik yang menghalangi turunnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya mereka tetap berada di atas sunnah dan di atas tauhid ya, dan mengamalkannya dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah dan syirik yang mana ini dapat menghalangi turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana pernah terjadi pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika kaum muslimin berperang melawan bangsa Tatar ketika itu, tapi di antara mereka ada yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak mendapatkan kemenangan. Ya, mereka tidak dapat menaklukkan musuh mereka, tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Nah, demikian. Ya, disebabkan ada di antara mereka yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk syirik. Nah, jadi hendaknya ya ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya, menolong agama Allah ya artinya adalah menolong dalam arti kata kita melaksanakan ya agama Allah ini. Kita melaksanakan agama Allah, mengamalkan agama Allah ini. Yang terpenting diantaranya adalah tauhid. Ya, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, karena itulah dia jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa akan ada satu golongan yang berperang. Kemudian ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang melihat Rasulullah SAW? Dan dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Kemudian datang lagi satu kaum, satu golongan berperang di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang pernah melihat ya sahabat Rasulullah SAW? Dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Lalu berperang lagi satu golongan ya sesudah mereka. Ditanyakan lagi kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang melihat sahabat Nabi, tabi'in? Dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Jadi artinya ya khonifiddin azanillahu alaikum jami'an, keberadaan kita di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak
itu merupakan jaminan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Ingat tadi sabda Rasulullah SAW, ya, Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini atas kamu hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kamu, ya, kembali kepada din yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, ya. Nah demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin sebagaimana yang telah diturunkannya kepada kaum muslimin terdahulu. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdahulu. Nah demikian, khonifuddin azanillah wa jami'an. Nasihat yang serupa juga pernah dan sering disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kondisi ya saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan dikarenakan waktu sudah habis Ustaz, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, tentunya yang pertama adalah larangan keras, pengharaman melarikan diri dari medan pertempuran pada saat ya kita sudah bertemu dengan musuh kita. Ya, itu adalah suatu yang sangat diharamkan dan diancam dengan ancaman yang berat di dunia dan ancaman juga di akhirat. Nah kemudian dikecualikan darinya orang yang lari, orang yang mundur untuk melakukan tipu daya, ya, mutaharrifan liqital, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya disebabkan jumlah pasukan yang tidak berimbang, ya, yang berimbang itu 1:2. Kalau lebih dari itu maka dikatakan tidak berimbang dan dia boleh ya bermanuver untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lainnya yang lebih besar. Nah demikian. Kemudian ya dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terbunuh di satu kondisi yang buruk, yaitu kondisi di mana ia sedang lari mundur dari medan pertempuran. Nah kemudian juga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari sifat al-jubn, yaitu pengecut, ya, sifat penakut dan pengecut. Nah demikian pula janganlah kita berharap-harap bertemu dengan musuh, ya, karena kita tidak tahu apakah kita bisa tegar ketika berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuh, fasbutu, ya, teguhlah kamu, wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya bahwa hal ini berkaitan dengan jihad yang syar'i. Adapun jihad-jihad yang tidak syar'i ini tidak masuk dalam pembahasan ini dan itu tidak termasuk tawalli yaumaz zahfi. Bahkan kalau dia terlibat dalam jihad yang tidak syar'i, maka dia harus keluar dari situ. Wajib dia keluar dari situ. Ya, dia keluar dari kesalahannya itu, dari kekeliruannya itu, dan kembali kepada jalur yang benar. Ya, jika jihadnya itu jihad yang tidak syar'i, ya, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan, misalnya jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin, ya, jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin, yang dipimpin oleh ya pemimpin-pemimpin gadungan, misalnya panglima gadungan, maka itu hendaknya dia menarik diri dari ya jihad yang seperti ini bentuknya, karena itu bukan jihad, ikhwanifiddin. Dan masalah-masalah jihad ini hendaknya ditanyakan kepada ulama yang khusus, bukan sembarang ulama, apalagi kepada masyarakat awam atau orang awam, orang jahil, ya, penuntut ilmu itu tidak berhak untuk berfatwa ya di dalam masalah jihad yang besar ya seperti ini. Nah demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini, pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.